Nurse, bertemu lagi bersama saya Maximus Jenewa alias Acok, tuan rumah ngopi sore Tribun Manado. Pada hari apa ya? Hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021. Nah, tema yang saya angkat kali ini menjawab suara anak milenial. Nah, ini berhubungan dengan eh, orang di Manado ini sudah punya wali kota dan wakil wali kota yang baru saja dilantik kemarin, Bapak Andre Ango dan Richard Swalang. Nah, tamu saya pada siang hari ini adalah mereka anak-anak milenial juga yang pernah, yang bukan pernah lagi, tapi memang yang peduli dengan kota Manado. Saya sapa pertama uh, Blessy Esther Sarah Tangel. Halo Blessy. Halo semuanya. Ya, Blessy ini adalah Nona Manado tahun 2018. Kemudian Ya, ada juga di sini Vivana Kusuma Putri. Halo, panggilannya Pipit. Halo, Pipit. iya, halo. Ya, Pipit ini Nona Manado 2019. Halo semuanya, jangan hiraukan saya yang mungkin lagi tergagap-gagap karena baru kali ini didatangi oleh dua dua perempuan yang muda, yang energik, yang mungkin lebih lebih berpengalaman, bisa bicara soal dunia milenial karena saya sendiri sudah boleh bilang bukan milenial lagi. Oke. Nah, mungkin saya pertama mungkin ke Blessy, maaf, ini garing-garing sekali saya siang hari ini. Jadi saya berusaha menghibur diri sebenarnya ini. Oke, ini kita sebagai anak-anak milenial mungkin ya, saya mungkin bertanya kepada ke Blessy dulu. Eh, Waktu Blessy menjadi Nona Manado 2018, waktu itu gambaran Blessy tentang Manado yang kota Manado itu seperti bagaimana sih waktu itu? Oke. Jadi waktu diberikan predikat dari Tuhan dan pasti tentunya juga dari pemerintah Kota Manado Mhm. bisa mendapat gelar sebagai Nona Manado 2018, itu Blessy pada saat itu melihat Kota Manado ini sebagai kota yang penuh dengan harmonis, kota yang Mhm. penuh dengan toleransi, kota yang penuh dengan banyak anak muda yang ingin sekali mengembangkan setiap talenta yang ada agar supaya kiranya Kota Manado ini tidak hanya dipandang dari sisi nasional tapi juga internasional. Jadi pada Mhm. saat itu juga Kota Manado itu waktu digelar pemilihan Nyongona Manado itu pada tahun 2018 beberapa bulan sebelum itu digelar kegiatan keluarga keluarga nasional yang dari pemerintah Indonesia selenggarakan di Kota Manado. Jadi Mhm. juga Desi melihat bahwa Kota Manado ini memang adalah kota yang penuh dengan berbagai banyak kesempatan bagi anak muda untuk mengembangkan setiap talenta yang ada. Gitu. Oke. Nah, sekarang 2018, sekarang 2021, 3 tahun setelah Blessy menjadi Nona Manado, apakah ada perubahan tidak, Manado yang Blessy lihat saat itu dengan tahun sekarang? Tentunya kalau yang Desi lihat sendiri sih banyak Kak perubahannya, Mhm. terutama kalau mengangkat tema tentang milenial, saya melihat itu ada berbagai banyak teman-teman saya khususnya yang sudah semakin berani dalam mengambil Mhm. tindakan. Berani dalam mengambil tindakan dalam arti teman-teman saya yang sekarang ini sudah mulai berani untuk menggeluti bidang bisnis, Mhm. untuk mengembangkan komunitas tarian yang ada, komunitas seni seperti lukis, apapun itu, yang mana kalau kita bisa lihat sekarang ini banyak anak-anak muda yang suka nongkrong di kafe, yang suka nongkrong di mall ataupun di mana-mana itu, mereka tidak hanya sekedar nongkrong,
Tapi yang bersila itu mereka saling brainstorming, saling bagi visi misi mereka atas apa yang ingin mereka gapai. Contoh juga Blessy dan teman-teman sering sekali juga nongkrong terus bahas, ini suka nggak sih mau bikin begini for Kota Bandung, kok terang bersih, ini kok terang berbagi berkat orang lain, mari juga terang berbagi sembako ataupun apapun itu. Jadi memang Blessy melihat dari setiap tahun ke tahun itu anak apa ya kalau bilang api semangat anak muda ini tidak lebih padam, namun lebih menggelora begitu api semangat anak muda untuk berkarya. Jadi memang tahun 2021 ini merupakan tahun yang sangat tepat bagi anak muda untuk terus mengembangkan setiap talenta yang ada. Tidak bisa dipungkiri, memang pada saat pandemi tahun lalu itu sampai juga sekarang ini, kita dituntut untuk work from home ataupun melakukan apa saja di rumah. Tapi balik lagi kepada apa yang Blessy katakan sebelumnya, bahwa pandemi ini pun tidak membuat anak muda itu patah semangat dalam mengembangkan setiap talenta mereka yang ada. Oke, saya beralih ke Pipit ya, lupa. Iya, boleh Pipit, Kak. Sampai disinggung oleh Blessy tadi tentang pandemi COVID ini. Pipit sendiri tantangan yang dihadapi sebagai anak milenial ya, tantangan yang dihadapi selama masa pandemi ini seperti apa? Mungkin bisa cerita pengalaman, mungkin susah bertemu teman tapi kan kamu bilang susah bertemu teman juga, teknologi sudah canggih sekarang. Tapi silakan, mungkin Pipit punya cerita yang lebih menarik. Iya, seperti yang sudah disinggung oleh Nona Blessy tadi, bahwa dalam hal kita berbisnis, ya alhamdulillah pada tahun awal-awalnya Kota Manado itu divonis kena terpapar virus COVID-19. Nah, di situ kan para anak muda kita lihat sudah semakin mengembangkan potensi mereka, di mana daripada mereka hanya berdiam diri di rumah, lebih baik melakukan sesuatu yang menghasilkan, contohnya berbisnis atau berusaha, walaupun hanya kecil-kecilan. Nah, alhamdulillah saya sendiri itu sudah mencobanya, dan itulah kendalanya, kita susah berkomunikasi dengan orang secara langsung pastinya. Tapi dalam hal itu juga, di balik kita susah berkomunikasi, kita juga bisa mendapatkan penghasilan, maupun ada yang menjadi apa ya namanya, hikmah di balik virus corona saat terpapar di Kota Manado, saat kita harus kerja di rumah, kita harus berdiam di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Seperti itu. Yang Pipit lihat mungkin di teman-temannya Pipit, ada tidak yang mengeluh kondisi pandemi ini yang bisa menjadi apa ya, tantangan mungkin, atau bisa juga kalau sekadar mengeluh mungkin malah akan jadi hambatan. Iya, yang Pipit pernah dengar dari teman Pipit juga ada yang waktu itu juga bekerja pada saat ini bicara waktu Corona saat lagi marak-maraknya ya waktu itu. Soalnya teman saya juga ada yang bekerja di salah satu toko yang berada di dalam mall ya. Pastinya mereka sangat merasa terpukul ya, karena pekerjaan mereka pun terhambat pada saat masuknya Corona di daerah Kota Manado. Di situ mereka dan disitulah mereka seperti hampir putus asa karena sudah tidak lagi punya akal, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa mereka hasilkan selain dari pekerjaan mereka itu. Jadi itu sangat disayangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga sebagai teman-teman itu bisa menyarankan untuk misalnya buat usaha sendiri, atau misalnya cari bisnis atau usaha yang tetap bisa dilakukan walau hanya di dalam rumah.
Mhm. Nah, eh, sekarang orang punya wali kota yang baru. Nah, kita tidak ingin membandingkan wali kota yang lama begini, apa ya, tapi tetap ada harapan bagi Manado Manado ini, khususnya anak-anak muda, berkembang di kepemimpinan yang baru. Mungkin Blessy bisa bisa apa ya, mengeluarkan atau mengungkapkan eh, apa ya, unek-unekah atau harapan ya, lebih tepatnya harapan kepemimpinan Pak Andre Ango dan Richard Swalang bagi anak-anak muda saat ini seperti bagaimana? Oke, yang pertama, Blessy selaku anak muda juga mau mengucapkan yang selamat kepada Bapak Andre Ango dan juga Bapak Richard Swalang selaku wali kota dan juga wakil wali kota Manado yang terpilih. Baru saja dilantik kemarin. Mhm. Tentunya besar harapan bagi Blessy, yang pasti juga teman-teman anak muda juga pasti merasakan bahwa memang kalau misalnya ada pergantian periode ataupun pergantian pemimpin, itu pasti juga gaya pemimpin juga itu beda. Setiap pemimpin itu memiliki khasnya masing-masing, memiliki gaya tariknya masing-masing dalam memimpin suatu daerah. Tapi Blessy sangat yakin dan optimis bahwa dengan kepemimpinan Bapak Andre Ango dan juga Bapak Richard Suralang kali ini akan lebih membawa kota Manado itu makin maju, makin sejahtera, dan juga makin menanamkan nilai sinergitas antara setiap kalangan yang ada. Mhm. Tentu juga dengan wali kota dan juga wakil wali kota Manado yang baru ini, tentu memiliki beban yang besar di pundak mereka sebagai pemimpin. Tapi Blessy yakin bahwa beban besar yang ada itu dapat dibarengi dengan komitmen atas visi misi mereka selama mereka kampanye pada tahun lalu, Mhm. ataupun komitmen yang akan mereka jalankan ke depannya. Itu adalah suatu hal yang harus mereka sebagai pemimpin itu tanamkan bahwa selalu mengingat mengapa mereka memulai semua ini. Karena Blessy selalu percaya kayak remember why you start all of this. Itu salah satu moto yang selalu Blessy tanamkan. Remember why you start all of this. Mhm. Oke, harapan Blessy yang pertama untuk pemimpin yang baru ini adalah harus dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Manado. Harus dapat merangkul dalam arti harus dapat memberikan energi yang positif, harus dapat memberikan wadah ataupun tempat bagi anak-anak muda untuk mengeksplorasi diri mereka tentunya. Apalagi sekarang UMKM sudah banyak di mana-mana, Mhm. bisnis anak muda bisnis anak muda yang menggeluti bidang sepatu, bidang kaos, bidang apapun itu sudah makin banyak, bidang kuliner juga makin banyak, bisnis kuliner. Itu sebagai pemimpin yang sekarang ini tentu punya tantangan karena semakin besar banyak anak muda yang ingin mengeksplorasi, tentu di dalamnya itu adalah ada kompetisi dan juga kerjasama. Mhm. Nah, hal ini yang harus benar-benar ditanamkan oleh pemimpin yang baru bahwa anak muda sekarang ini sudah bukan anak muda yang dulu lagi gitu, bukan anak muda Mhm. yang takut-takut untuk maju, takut-takut untuk berkembang, tapi anak muda sekarang bahkan sudah kalau mau dibilang sudah makin kritis lah dalam segala hal, makin komprehensif dalam menilai sesuatu. Maka dari itu, Liz juga berpikir bahwa kita sebagai anak muda itu tidak juga hanya menuntut kepada pemerintah. Pemerintah Mhm. harus ini, pemerintah harus itu, pemerintah harus Ya. ini. Tapi kita juga sebagai anak muda harus berkaca bahwa Kota Manado ini akan maju apabila adanya kerjasama, adanya jembatan kerjasama antara pemerintah dan juga anak muda begitu. Mhm. Jadi kita tidak hanya menuntut, tapi juga kita harus berusaha agar supaya kita dapat sama-sama berkembang, dapat memiliki sinergitas yang baik lah. Berbicara soal sinergitas, Blessy juga kita percaya, harapan Blessy bahwa dengan terpilihnya Bapak Andre Ango dan juga Bapak Ria Sualang ini sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Manado yang baru, itu
memiliki sinergitas yang baik juga dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Maka dari itu, sangat baik bagi setiap kita anak muda untuk selalu berani dalam mengeksplorasi diri, berani juga untuk kita membangun image, membangun branding kita sebagai anak muda dengan juga pemerintah Kota Manado yang ada, agar supaya Kota Manado ini tidak hanya dikenal di kalangan nasional, tapi juga akan lebih maju di kalangan internasional, begitu. Oke, saya kembali lagi ke Pipit. Halo Pipit, masih menyimak? Masih ada. Ya, Pipit, apa yang mungkin ada yang tidak disukai dengan kondisi Kota Manado saat ini, dan mungkin diharapkan dapat diselesaikan oleh Pak Andre dan Pak Icat. Ya, kalau yang seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah diutarakan oleh Nona Blesi, itu mungkin secara luas ya, sebagai kita sebagai anak muda juga harus berpikir sekritis itu. Nah, untuk saya sendiri mungkin ada beberapa juga yang bisa saya wakili. Nah, saya lebih condong ke dalam hal yang utama itu adalah kebersihan pastinya. Kebersihan itu sebagian dari iman, dimana kalau bersih juga kita akan nyaman di kota kita sendiri. Nah, mungkin bisa dibilang bukan tidak disukai ya, mungkin bisa dibilang itu harus kita lebih apa ya, kita juga perlu terlibat dalam hal itu, yaitu kita harus sadar diri dan juga saling mengingatkan ke sesama tentang kesadaran diri kita bahwa hal-hal kecil itu bisa membawa dampak besar. Contohnya ya seperti membuang sampah, itu dia. Nah, saat ini yang saya lihat sedang marak-maraknya, nggak marak-maraknya juga gimana ya, tapi setiap apa namanya, scroll medsos pasti beritanya itu tentang sampah ya, di mana berserakan di mana-mana, yaitu bisa kita bawalah diri kita dari masalah yang besar ini, bisa kita kembali lagi ke diri kita bahwa kita juga harus sadar akan membuang sampah itu harus pada tempatnya, tidak boleh sembarang. Nah, mungkin dari wali kota dan wakil wali kota yang baru saja terpilih, mungkin bisa menggendong, bisa membawa kami, para warga, terutama anak muda juga, untuk bisa lebih sadar akan cara kita menjaga kebersihan Kota Manado, begitu. Nah, mungkin kalau kita bisa melihat situasi saat ini, kebanyakan kan di medsos lah ya, kita bisa melihat bahwa kebanyakan protes-protes kan, ini sampahnya begini-begini, tapi kita harus kembali lagi kepada diri kita. Oh iya, dalam hal kecil kita juga jarang membuang sampah pada tempatnya, atau kita membuang asal-asalan. Beginilah jadinya. Nah, itu dia juga bisa menjadi penyebab atau menjadi salah satu faktor mengapa saat di Kota Manado hujan 2 jam atau bahkan cuma 1 jam lebih saja di daerah-daerah tertentu itu bisa menyebabkan tergenang banjir. Nah, itu kan bisa membawa dampak yang besar ya, apalagi itu dampak yang buruk untuk kami sebagai warga Kota Manado. Jadi mungkin harapan saya kepada wali kota dan wakil wali kota yang baru saja terpilih bisa lebih merangkul lagi, lebih menggendong lagi kami para warga, terutama anak muda juga, bahwa kebersihan itu yang utama, agar kita juga bisa nyaman di kota kita sendiri ini. Oke, pertanyaan terakhir untuk Blesi dan Pipit, mungkin ya sekadar simpulan mungkin pendapat kalian berdua. Yakin tidak Pak Andre dan Pak Richard akan membuat Manado lebih baik? Karena kalau mau dibilang jabatan mereka cuma 3 tahun nanti, cuma sampai 2024. Dan itu pasti akan fokus lagi ke pilkada kalau mereka akan bertarung kembali. Nah, dalam waktu 3 tahun itu
apakah kalian yakin mereka ini akan berbuat yang lebih baik? Silakan mungkin dari Blesi lebih dulu. Oke, ini pertanyaan yang kritis ya, Kak. Mhm. Oke, baik. Desi akan coba jawab. Saya yakin, optimis, Desi yakin dalam 3 tahun Mhm. ke depan ini, Kota Manado yang dipimpin oleh Bapak Andre Ango dan juga Bapak Richard Simolon ini, pasti mereka pada saat mencalonkan diri sudah memetakan hal-hal Mhm. apa yang akan mereka lakukan selama 3 tahun ini. Pasti mereka sudah mengkalkulasikan segala hal yang akan mereka lakukan pada 3 tahun yang akan datang ini. Mhm. Sebagai contoh, kalau Blesi juga berpikir bahwa tentunya dalam jajaran pemerintah ini hand to hand itu sangat sangat diperhatikan. Kerjasama antara setiap pemerintah daerah yang ada itu sangat diperhatikan. Jadi maka dari itu, kalau yang Blesi simpulkan bahwa dalam 3 tahun ke depan ini, pasti Kota Manado ini akan juga membawa hal yang baik dipimpin oleh wali kota dan juga wakil wali kota yang baru ini. Pasti dengan adanya komitmen dan juga semangat dari pemerintah, dari pimpinan kita, itu akan membawa kita kepada jalan yang baru, kepada sejarah yang baru di Kota Manado ini. Mhm. Dan juga itu pasti dari pemimpin kita yang baru ini juga, kalau yang Blesi kutip tadi juga, itu harus gimana ya, kayak banyak mensosialisasikan tentang pentingnya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Kayak Mhm. tidak ada tidak ada batas antara pemerintah dan juga masyarakat. Lebih kepada inklusivitas yang terjadi di kalangan pemerintah dan juga masyarakat. Itu pasti, Desi optimis kalau misalnya itu terjadi, itu akan yang 3 tahun ke depan ini pasti Kota Manado ini akan lebih baik gitu. Mhm. Dan yang di-mention Pipit juga tadi, Nona Pipit, bahwa kebersihan dan juga Desi mau tambahkan kemacetan yang ada, Mhm. terus apa ya, persaingan di bidang infrastruktur itu sangat-sangat memiliki, itu sangat merupakan apa ya, kayak tantangan juga bagi pemerintah yang ada gitu. Tapi kalau Blesi yakin percaya sih, ini men-trigger sih, men-trigger ke pemimpin yang baru untuk, yuk, karena cuma 3 tahun, coba dong orang bikin ini Mhm. lebih bagus dong begitu. Mhm. Cuma 3 tahun pasti masyarakat ini memiliki banyak sekali aspirasi dan juga mimpi agar supaya dapat melihat pemimpin yang baru untuk Kota Manado ini dapat juga membawa dampak yang baik, tidak hanya juga yang sebelumnya terjadi, tapi akan selalu membawa dampak yang baik, nilai-nilai sejarah yang baik juga bagi Kota Manado. Satu yang mau Blesi mention bahwa kalau misalnya Manado ini ingin berkembang dalam segi apapun aspek sosial, ekonomi, budaya, apapun itu sangat harus diperhatikan tanpa menghilangkan nilai yang ada di Kota Manado, tanpa menghilangkan apa ya kalau bilang sejarah asli Kota Manado itu seperti Mhm. apa gitu. Begitu. Oke. Nah, Oke. Pipit bisa, silakan Pipit. Ya, mungkin sebagian besar sudah dikulik oleh Nona Blesi ya, karena itu Mhm. sangat-sangat mewakili kami sebagai masyarakat Kota Manado. Jadi, saya tambahkan juga bahwa kita pun sebagai masyarakat Kota Manado harus menaruh kepercayaan, optimis kepada pemimpin kita. Nah, Mhm. kalau pemimpin kita juga lihat, kita juga bisa mendukung mereka, bisa apa namanya, sejalan dengan pemikiran mereka, pokoknya bisa ikutlah dengan apa yang mereka tanamkan dari visi dan misi mereka, pasti juga mereka juga akan, bisa tambah, mungkin bisa lebih meningkatkan, bahkan ada dari visi dan misi mereka, ada tambahan nilai plus lagi yang mereka lakukan pada saat sudah terpilih ini, seperti itu. Jadi dalam 3 tahun ini, cukup singkat, tapi itu akan tidak terasa ya,
Itu akan tidak terasa. Jadi harus lebih diperhatikan lagi agar masyarakat Kota Manado bisa menaruh kepercayaan lebih agar bisa lebih optimis dengan apa yang menjadi tujuan dari pemimpin kita. Seperti itu. Oke, Blesi dan Pipit, mungkin cukup kita bincang-bincang ngopi. Saya jadi tidak enak mau bilang ngopi sore atau karena kopinya tidak ada juga belum sore. Iya, eh, sama saya walaupun sudah mungkin eh, mau dibilang milenial juga masih milenial, tapi harapan saja juga sama seperti kalian. Eh, saya juga pasti optimistis seperti kalian yakin bahwa Pak Andre dan Pak Richard ini akan membuat Manado karena tadi ya kalian sudah sebut ini waktunya singkat, pasti mereka akan kerjanya pasti akan mungkin lebih gila ya, tidak santai karena mereka akan dinilai dalam waktu yang singkat. Oke, terima kasih banyak sudah menjadi tamu saya pada siang hari ini. Oke, salam sehat Ya, sama-sama, untuk Kak. Pipit dan Blesi. Oke, Tribuners, demikian perbincangan saya bersama Nona Manado 2018, Blesi Esther Sarah Tangel, dan Nona Manado 2019, Vivana Kusuma Putri, menjawab suara anak milenial terkait wali kota dan wakil wali kota Manado yang baru. Dan kita akan ketemu di lain waktu dan tema yang lain, tapi saya tetap mengingatkan supaya kita tetap mematuhi protokol pencegahan COVID karena pandemi ini belum berakhir. Oke, sampai ketemu dan salam sehat untuk kita semua. Terima Oke, kasih. Terima Blesi, terima kasih kasih. semuanya. Pipit, terima kasih sudah berkenan. Nanti kapan-kapan Vistel akan ganggu lagi. Jangan kapok-kapok, dia pasti akan ganggu. Iya.